Selama milenium terakhir, Laut Penglai tetap tersembunyi. Orang jarang keluar. Banyak orang yang sudah melupakan Laut Penglai, tidak tahu tempat seperti apa itu. Sekarang adalah zaman bela diri. Mengolah budidaya abadi secara paksa jelas bukan jalan yang benar. Tidak hanya itu sangat sulit, tetapi juga tidak ada harapan untuk menjadi seorang immortal. Sungguh tragis sekali. Catatan TL, jika ini membingungkan, kesan yang saya miliki adalah bahwa dewa adalah penggarap abadi yang mencapai titik melarikan diri dari 6 jalur reinkarnasi, atau lebih tepatnya, karena jalur itu rusak, mencapai titik hidup selamanya selama ada ki abadi. Karena tidak ada lagi kesengsaraan abadi di zaman bela diri, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menjadi seorang abadi sejati. Namun, tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan kekuatan dari para penggarap abadi ini. Mereka mengetahui segala macam seni abadi yang aneh dan keterampilan sihir yang kuat. Mereka juga memiliki berbagai harta karun ajaib yang dapat diubah. Hal ini mengakibatkan penggarap bela diri sangat menderita ketika melawan penggarap abadi. Jika mereka tidak bisa mendekati penggarap abadi, mereka mungkin akan dipermainkan sampai mati. Tidak ada yang mengerti apa yang dipikirkan kelompok penggarap abadi ini ketika menghilang selama 1000 tahun dan tiba-tiba muncul kembali di zaman keemasan. Selain itu, setelah ketidakhadiran mereka selama ribuan tahun, sulit untuk menilai seberapa kuat para penggarap abadi ini. Apakah mereka membaik, atau malah menurun? Menarik, sepertinya kelompok penggarap abadi ini benar-benar sekarat. Tidak kusangka 2 dari 3 yang mulia abadi ada di sini. Jiang Tian tampaknya memahami kelompok penggarap abadi ini dengan baik. Saat dia dengan santai mengevaluasi mereka, dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Terkejut, Xiao Chen bertanya, "Senior Jiang, mengapa kamu mengatakan ini?" "Kamu tidak tahu, itu masuk akal. Selain beberapa barang antik, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini," kata Jiang Tian acuh tak acuh. Mu Yong, lelaki tua berjubah rami, berkata, "Saya tahu sedikit tentang itu. Ki abadi Laut Penglai telah menurun. Oleh karena itu, 1000 tahun yang lalu, mereka mengurung diri di dunia kecil mereka. Berdasarkan hari ini, mereka pasti menemui jalan buntu dan mempertaruhkan segalanya untuk ini." Feng Xiao berkata, "Apakah penggarap abadi itu kuat?" Orang tua berjubah rami itu berpikir sejenak. Karena mereka mungkin akan berinteraksi dengan kelompok penggarap abadi ini, dia menjelaskan, "Yah, kamu bisa menyebut mereka kuat. Seorang yang mulia abadi sekuat Kaisar bela diri surga ke-9 dan dapat bersaing dengan seorang guru suci. Namun, begitu Anda mendekat, bahkan Anda dapat dengan mudah membunuh yang mulia abadi. Tanpa tubuh dewa, mereka tidak bisa lepas dari 6 jalur reinkarnasi. Mereka juga tidak memiliki keterampilan sihir yang benar-benar kuat. Kelompok penggarap abadi ini tidak dapat dibandingkan dengan penggarap abadi di zaman abadi." Namun, Xiao Chen samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Laut Penglai tidak selemah yang mereka berdua bayangkan. Jika tidak, para penggarap abadi tidak akan memiliki keberanian untuk menerima Xie Changtian, yang bertanggung jawab atas kematian Kaisar Guntur Sangmu. Namun, semua keraguan ini adalah rahasia. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk mengatakannya. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lihat, ada seorang wanita di gunung. Tepat pada saat ini, seseorang di wilayah laut terdekat tiba-tiba berteriak kaget, sambil menunjuk ke puncak gunung di bawah Mirage Immortal Palace. Ketika indera tajam Xiao Chen mengetahui hal ini, dia segera melihatnya. Memang benar ada seorang wanita di gunung itu. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang. Memegang pedang di tangannya, dia seperti peri halus, terlihat sangat halus. Dia memancarkan aura murni, dan matanya bersinar seperti bintang dan permata. Ungkapan, keindahan yang begitu cemerlang, bisa meruntuhkan dunia, berlaku untuk hal ini. Pada saat ini, Mirage Immortal Palace belum tiba. Bagaimana mungkin ada seseorang di puncak gunung? Keraguan seperti itu muncul di benak Xiao Chen. Namun, ketika dia melihat ke arah lelaki tua berjubah rami itu, dia menyadari bahwa pihak lain tampak tenang. "Apakah itu peri?" Feng Xiao bertanya dengan agak bingung. Pasangan Parubaya dan pendekar pedang itu bingung, sekaligus terkesan, dengan penampilan dan aura wanita ini. "Itu bukan peri.
Itu adalah master sekte wanita dari sekte itu dari era abadi. Menghitung berapa kali saya berada di sini, ini adalah ketiga kalinya saya melihatnya. Pria tua berjubah rami itu menambahkan dengan tenang, wanita ini muncul di tempat berbeda setiap saat. Namun, setelah kami masuk, saya tidak pernah melihatnya. Ini sangat misterius. Saat wanita ini muncul, dua yang mulia abadi di kapal abadi membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Tiga yang mulia abadi di Laut Penglai adalah Yang Mulia Abadi Yun Chen, Yang Mulia Abadi Ming Yue, dan Yang Mulia Abadi yang terkuat, Tian Yi. Dari ketiganya, Yang Mulia Yun Chen terkenal karena alkimianya. Kekuatan tempur Yang Mulia Abadi Yun Chen lebih lemah, jadi dia tidak ikut dalam perjalanan ini. Orang-orang yang datang adalah Ming Yue dan Tian Yi, dua Yang Mulia Abadi. Saat melihat wanita halus di puncak gunung, kedua Yang Mulia Abadi menunjukkan ekspresi rumit seolah-olah mereka mengetahui asal-usul wanita ini. Pada saat yang sama, wakil master sekte berpakaian darah juga menatap wanita berpakaian putih itu. Setelah beberapa penjelasan, banyak kaisar bela diri yang pertama kali datang ke sini tidak lagi menganggap wanita berpakaian putih ini aneh. Mereka menganggapnya hanya ilusi. Indra Xiao Chen sangat tajam. Saat dia melihat wanita berpakaian putih itu, dia merasakan perasaan aneh karena suatu alasan. Luar biasa halus dan luar biasa indah. Karena dia bukan peri, dia hanya bisa menjadi iblis. Namun, ini hanya pendapat Xiao Chen. Lebih jauh lagi, lelaki tua berjubah rami berkata bahwa mereka tidak akan bertemu dengan wanita ini, jadi tidak perlu memikirkan hal ini. Kabut yang menutupi ujung lautan tiba-tiba menghilang. Semua gunung dan sungai di sekitar Mirage Immortal Palace tampak jelas di hadapan semua orang. Perasaan ini sangat misterius. Sepertinya Mirage Immortal Palace selalu ada di sana, hanya tertutup kabut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang dari berbagai tanah suci segera terbang menuju Mirage Immortal Palace secara berkelompok. Saat mereka mendekati pegunungan, sosok mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang tua berjubah rami tidak menganggap ini aneh. Dia menjelaskan bahwa mereka telah memasuki tempat di mana Mirage Immortal Palace berada. Ini adalah potongan batu giok yang dibuat sendiri oleh senior Jiang. Harap perbaiki. Jika tidak, kami akan dikirim ke tempat terpisah setelah kami masuk. Dengan strip giok ini, kita akan bisa masuk bersama. Berbagai tanah suci juga melakukan hal ini. Xiao Chen menerima potongan batu giok dan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah menyempurnakannya, dia merasakan aura ketujuhnya tampak seolah-olah menyatu erat. Ayo pergi. Ketika semua orang telah menyempurnakan potongan batu giok mereka, lelaki tua berjubah rami itu adalah orang pertama yang terbang. Yang lain segera mengikuti dari belakang. Xiao Chen adalah yang terakhir, membuntuti mereka tanpa tergesa-gesa. Saat pemandangan pegunungan dan sungai semakin dekat, tiba-tiba menghilang. Dunia berputar, dan kemudian Cycletrone mendarat di tanah. Segera setelah itu, Xiao Chen mendengar angin kencang. Setelah memeriksa sekeliling, dia menemukan dirinya berada di puncak gunung. Di gunung lain, ada beberapa orang yang berada di puncak juga. Namun, ada juga orang yang belum muncul di pertemuan puncak. Sebaliknya, mereka muncul di dasar lembah. Lembah yang dikelilingi gugusan pegunungan itu luar biasa luas dengan bentang alam yang berbelit-belit. Terlebih lagi, sepertinya ada beberapa misteri di balik ini, tidak sesederhana yang terlihat dari puncak gunung. Istana abadi Mirage menunggu dengan tenang di tengah lembah. Orang tua berjubah rami berkata dengan acuh tak acuh, kami cukup beruntung. Kami tidak dikirim ke dasar lembah. Sekte mendalam surgawi yang menempati tempat ini selama era abadi unggul dalam teknik ilusi Yin Yang. Setiap batasan di sini digabungkan dengan teknik ilusi Yin Yang. Realitas dan kepalsuan bercampur menjadi satu, membuat orang lengah. Ini sangat aneh. Jika kami dikirim langsung ke dasar lembah, orang-orang yang tidak berpengalaman akan segera terkena pembatasan dan mati. Kata-kata Muyong membuat takut semua orang tapi juga menimbulkan keraguan. Tepat pada saat ini, tangisan yang tajam dan menyedihkan datang dari dasar lembah, membuat mereka semakin takut. Tidak ada lagi yang berani meremehkan kata-kata Muyong, mereka semua mundur untuk berdiri di belakang senior Jiang. Jiang Tian tertawa dan berkata, jangan takut dengan Pak Tuamu.
Sebelum kita memasuki Mirage Immortal Palace, saya masih bisa melindungi kalian semua. Ayo turun gunung. Istana abadi Mirage di lembah tampaknya sangat dekat. Namun, karena contoh berdarah yang diperlihatkan kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dengan bodohnya menyarankan untuk terbang. Jiang Tian turun dengan sangat hati-hati, berhenti setiap beberapa langkah. Pendekar pedang berpakaian hitam di tim terus bergumam pada dirinya sendiri, jelas tidak senang dengan kecepatan mereka. Senior Jiang, bisakah kita bergerak lebih cepat? Kalau terus begini, kita mungkin membutuhkan waktu 1 bulan untuk tiba di Mirage Immortal Palace. Bahkan sebelum kita mencapai kaki gunung, kita akan diutus. Setelah berjalan beberapa saat, pendekar pedang berpakaian hitam itu akhirnya menyuarakan ketidakpuasannya. Tempat ini hanya akan dibuka selama 1 bulan. Selama mereka tidak mati dalam waktu 1 bulan, mereka akan dikirim. Meskipun perkataan pendekar pedang berpakaian hitam itu dilebih-lebihkan, kecepatan Jiang Tian memang agak lambat. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia merasakan bahwa mereka telah melewati setidaknya 6 formasi ilusi sejauh ini. Selain itu, geografi di sekitarnya terus berubah setiap langkahnya. Gunung ini memberinya perasaan seperti makhluk hidup. Dalam istilah geomansi, ini adalah gunung komunikator roh. Jika itu adalah bentukan alami, itu akan baik-baik saja, itu akan menjadi gunung abadi. Namun, jika dimurnikan oleh seseorang, itu akan menjadi gunung hantu yang asli. Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Chen tidak puas dengan kecepatan Jiang Tian, dia tidak akan mengeluh tentang hal itu. Bagaimanapun, dia bisa dianggap setidaknya setengah geomaster dan bisa memahami prinsip di balik ini. Haha, kalau begitu, silakan lanjutkan. Jiang Tian hanya melambaikan tangan pada pendekar pedang itu tanpa menjadi marah. Pendekar pedang berpakaian hitam itu sepertinya sudah lama kesal dengan sikap Jiang Tian. Dia menggeram, baiklah, saya lanjutkan. Saya adalah kaisar bela diri penguasa surga ke-7. Itu hanyalah jalan pegunungan. Apa menurutmu aku tidak bisa berjalan di atasnya? Saudara Wen, jangan gegabah. Orang tua berjubah rami itu mencoba meredakan situasi. Namun, pendekar pedang berpakaian hitam itu telah mengangkat kakinya dan berjalan melewati Jiang Tian. Mu Yong tidak bisa menghentikannya tepat waktu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah. Segera, pendekar pedang berpakaian hitam itu mengambil 10 langkah. Dia menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang aku akan baik-baik saja. Tidak kusangka kamu membuat segalanya tampak begitu misterius. Apa yang kamu katakan tentang ini sekarang?" Namun, ketika pendekar pedang berpakaian hitam itu melihat ekspresi Jiang Tian, Feng Xiao, lelaki tua berjubah rami, dan yang lainnya, dia merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua menunjukkan kengerian dan keseriusan di wajah mereka. Sebenarnya, pendekar pedang berpakaian hitam itu baru saja mengeluarkan tenaga. Dia tidak akan pergi jauh, dia hanya ingin membuktikan bahwa mereka dapat melanjutkan dengan lebih cepat. Namun, ketika pendekar pedang berpakaian hitam itu melihat ke bawah, dia memucat. Jejak kaki 10 langkahnya semuanya berlumuran darah, terlihat sangat menarik perhatian. Pendekar pedang berpakaian hitam tidak salah melihat. 10 jejak kaki di tanah yang dibuat dengan darah merah segar sangat cerah dan menarik perhatian. Mereka bahkan tampak terlalu bersemangat, mustahil darah manusia bisa sejelas itu. Adegan aneh itu mengagetkan pendekar pedang berpakaian hitam itu dengan wajah pucat. Dia segera melihat kembali ke arah Jiang Tian dan memohon dengan suara bergetar, "Senior Jiang, selamatkan aku. Jangan bergerak." Meskipun Jiang Tian memiliki temperamen yang eksentrik dan karakter yang sombong dan menyendiri, dia tidak akan hanya berdiam diri dan tidak membantu. Masalah ini melampaui ekspektasi Jiang Tian. Seharusnya tidak ada masalah besar hanya dengan mengambil 10 langkah. Kalaupun ada masalah, seharusnya tidak terlalu parah, sehingga menimbulkan jejak kaki berdarah, yang merupakan pertanda sangat tidak menyenangkan. Awalnya, Jiang Tian hanya ingin membiarkan pendekar pedang berpakaian hitam ini sedikit menderita sebelum mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, sekarang, tampaknya masalahnya sudah terlalu serius. Ini bukan pertama kalinya Jiang Tian datang ke Mirage Immortal Palace, dia telah berada di sini tidak kurang dari 10 kali sebelumnya.
Selama dia tidak memasuki istana, dengan kemampuannya, seharusnya tidak ada bahaya. Namun, kini tampaknya ada beberapa perubahan. Seseorang telah mengubah geografi di sini. Ketika segala sesuatunya berbeda, pasti ada sesuatu yang tidak normal. Selama Jiang Tian berada di sini, dia baik-baik saja. Jadi, tidak ada kemungkinan alasan lain selain ini. Jangan bergerak, aku akan datang. Saat Jiang Tian berbicara, spanduk geomansi biru terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi berkas cahaya biru, dan menusuk ke tanah dalam semacam formasi dalam sekejap. Ah! Darah beterbangan dari tanah tempat spanduk itu mendarat. Jeritan menyedihkan terdengar, mengagetkan semua orang yang mendengarnya. Itu semakin membuat takut pendekar pedang berpakaian hitam itu, tapi dia tidak berani menyerang Jiang Tian. Pada saat ini, seluruh tanah bergelombang dengan lembut, terentang terus-menerus. Pemandangan aneh seperti itu menghalangi semua orang untuk bergerak gegabah. Mereka semua menunjukkan ekspresi gugup. Hanya Jiang Tian yang tetap tenang, mengikuti jejak kaki berdarah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Di atas tahta, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Jarum pengikat naga muncul di tangan kanannya. Ini adalah harta karun rahasia pencarian naga yang dia gunakan untuk mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah di masa lalu. Saat itu, dia memalsukan banyak darinya. Meskipun Xiao Chen kemudian menghentikan latihan geomasternya, dia masih menyimpan jarum perbaikan naga, cermin pengungkap naga, dan platform penakluk naga. Cahaya bersinar di bawah kaki Jiang Tian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, darahnya berhamburan dan berubah menjadi berkas cahaya merah yang mengelilingi tubuhnya. Mengaung, mengaung, mengaung. Di luar formasi, raungan menakutkan tiba-tiba bergema. Sepasang mata hijau berkedip terus-menerus, bersamaan dengan nafas yang berat. Apa itu? Feng Xiao bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan merasa agak gugup. Sebagai kaisar bela diri, mereka memiliki kekuatan luar biasa. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal buruk seperti hantu ini. Pasangan parubaya itu juga meletakkan tangan kanan mereka di atas senjata, bersiap menyerang kapan saja. Xiao Chen sedikit mengernyit di balik topengnya. Ini bukanlah pertanda baik. Jiang Tian sibuk menyebarkan darah jahat itu, dan formasi itu tidak akan beroperasi dengan sendirinya. Jika benda ini merusak formasi dan menyerang, kelompoknya mungkin akan panik. Jika terjadi kesalahan, mereka mungkin akan saling menyerang. Hal yang tidak diketahui akan selalu menjadi sumber ketakutan terbesar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiao Chen tetap memutuskan untuk bergerak pada akhirnya. Dia menjentikkan jarinya, dan Dragon Fixing Needle berubah menjadi seberkas cahaya redup saat ditembakkan. Eksistensi misterius yang berkeliaran di sekitar formasi berteriak dengan sedih dan berguling-guling di tanah. Tepat pada saat ini, Jiang Tian juga selesai mengambil 10 langkah itu dan menyebarkan semua darahnya. Tanah berhenti bergetar, dan semuanya kembali normal. Baiklah, untuk saat ini aman. Jiang Tian menunjuk ke arah pendekar pedang berpakaian hitam itu, menunjukkan bahwa dia bisa kembali. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tampak seperti membawa banyak muatan. Dia berdiri seperti itu selama beberapa waktu, tidak bergerak sama sekali, tubuhnya sudah kaku sejak lama. Kemudian, pendekar pedang berpakaian hitam itu akhirnya mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah. Ledakan, tubuhnya hancur dan hancur berkeping-keping. Namun, tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Ternyata dia sudah berubah menjadi mayat kering jauh sebelumnya tanpa disadari. Sekarang, Xiao Chen agak mengerti mengapa darahnya begitu cerah. Itu adalah darah inti dari Kaisar Bela Diri, darah Kaisar Bela Diri yang berpakaian hitam itu sendiri. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang hingga ternganga. Kaisar Bela Diri penguasa surga ketujuh pecah dan mati seketika. Brengsek. Ternyata dia sudah mati sejak salah langkah pertama. Buang-buang waktuku saja. Setelah melihat sekilas sisa-sisanya, Jiang Tian mengutuk dengan kesal. Senior Jiang, apa yang terjadi? Lelaki tua berjubah rami itu bertanya pada Jiang Tian, menekan kengerian di hatinya. Jiang Tian tidak menyembunyikan apapun. Dia menjawab dengan jujur, seseorang mengacaukan geografi tempat ini. Jika saya tidak salah, itu pasti para penggarap abadi itu. Selain mereka, tidak ada orang lain yang berani. 19 pegunungan komunikator roh di sekitarnya semuanya berubah menjadi pegunungan hantu yang asli.
Yin dan Yang bercampur aduk, 5 elemen berada dalam kekacauan. Hanya dengan satu langkah yang salah, kamu akan berakhir seperti orang itu. Feng Xiao tersentak tajam. Itu kuat. Dia adalah kaisar bela diri surga ketujuh. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Jiang Tian tersenyum menghina. Kamu terlalu banyak berpikir. Tahukah Anda bagaimana gunung hantu dimurnikan? Itu dibuat dengan menumpuk tulang dan darah kaisar bela diri. Pada zaman dahulu, tidak ada upacara penguburan, orang tidak memahami prinsip dan tidak memisahkan kejahatan dari kebaikan. Manusia tidak berbeda dengan binatang buas, melakukan segala sesuatunya dengan kasar dan egois. Kematian kaisar bela diri tidak berbeda dengan kematian binatang buas, jadi tulang dan darahnya menumpuk begitu saja. Upacara pemakaman hanya terjadi di era abadi. Orang-orang akhirnya belajar bagaimana menguburkan orang mati agar mereka dapat meninggal dunia dengan damai. Sejak itu, tidak ada lagi pegunungan hantu yang muncul. Semua pegunungan hantu di dunia ada di sini. Ketika Feng Xiao mendengar rahasia seperti itu, dia sedikit terkejut, merasa agak sulit menerimanya. Apa yang coba dilakukan oleh kelompok penggarap abadi itu? Apakah mereka mencoba menjebak kita semua di sini? Orang tua berjubah rami itu berpikir lebih jauh lagi, memikirkan tentang Mirage Immortal Palace. Jiang Tian menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang harus mereka peroleh di Mirage Immortal Palace. Mereka tidak mampu menanggung kesalahan apapun. Kalau tidak, kelompok orang itu tidak akan begitu kejam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya menemukan buah asal semesta di Mirage Immortal Palace 100 tahun yang lalu. Ini seharusnya sudah matang sekarang. Mungkinkah aku harus tetap di sini dan menyerah begitu saja? Dalam depresinya, lelaki tua berjubah rami itu secara tidak sengaja membocorkan rahasia di dalam hatinya. Hehe, buah asal semesta adalah barang yang sangat bagus. Rumor mengatakan bahwa itu adalah buah abadi yang dapat meningkatkan budidaya 1000 tahun. Pak tuamu, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu dengan baik. Anda harus berada di sini untuk mendapatkan Dao dan menjadi perdana, bukan? Jiang Tian berkata sambil tersenyum, tidak menganggap situasinya mendesak. Pasangan parubaya, Feng Xiao, dan Xiao Chen mau tidak mau memandangi lelaki tua berjubah rami itu. Apakah memang ada hal seperti itu? Ini adalah barang legendaris. Bahkan selama zaman keabadian, itu adalah harta karun alam yang sangat langka. Orang tua berjubah rami tidak bisa diganggu lagi. Dia berkata dengan cemberut, Senior Jiang, saya tidak peduli tentang hal lain. Anda harus mengirim saya ke Mirage Immortal Palace. Pemandangan serupa terjadi di banyak gunung. Para tetua dari berbagai tanah suci semuanya menekan Geomaster mereka untuk mencari jalan menuruni gunung. Bukan hanya Mu Yong, setiap orang yang datang ke Mirage Immortal Palace memiliki tujuan masing-masing. Mereka pun tak mau melewatkan kesempatan langka ini. Lagi pula, kemunculan Mirage Immortal Palace berikutnya mungkin terjadi setelah zaman keemasan. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin. Geografinya sudah kacau, dan gunung hantu telah terbentuk. Saya dapat bergerak dengan bebas sendirian tetapi tidak sambil mengajak orang lain. Tunggu saja di sini selama 1 bulan, dan Anda akan dikirim keluar. Di atas tahta, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit mendung, matahari, bulan, dan bintang tidak dapat dilihat. Namun, dia memasukkan rasa spiritualnya ke dalam matanya, memungkinkan dia untuk melihat tanda-tanda astrologi di atas. Xiao Chen dengan lembut mengetuk sandaran tangan dengan kelima jarinya. Orang tua berjubah rami itu sangat frustrasi, tapi dia jauh lebih baik daripada pendekar pedang berpakaian hitam dalam mengendalikan emosinya. Dia tahu dia tidak bisa gegabah atau memaksa Jiang Tian. Merasa cemberut, Mu Yong tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Xiao Chen menarik pandangannya dan menilai Jiang Tian. Orang tua ini memiliki banyak kemampuan. Tidak mungkin hanya ini yang bisa dilakukan Jiang Tian. Geomaster harus menahan diri, tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Oleh karena itu, dia sengaja menghentikan mereka. Saat Xiao Chen mengamati tanda-tanda astrologi, para geomaster di pegunungan hantu lainnya memanfaatkan keterampilan mereka dan tanda-tanda gunung hantu untuk perlahan-lahan menuruni gunung masing-masing. Karena geomaster lain mempunyai cara untuk menghadapi situasi ini, mustahil bagi Jiang Tian untuk tidak melakukannya.
Selain itu, dari awal hingga akhir, selain beberapa spanduk geomansi sederhana, Xiao Chen belum pernah melihat Jiang Tian menggunakan harta karun rahasia pencarian naga yang kuat. Harta karun Jiang Tian, panji air angin duniawi, bahkan belum muncul. Sementara kecurigaan ini terlintas di kepala Xiao Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa Jiang Tian sepertinya sedang menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Mungkinkah Jiang Tian mengenali saya? Senyuman yang bukan senyuman. Apa sebenarnya yang dipikirkan Jiang Tian? Xiao Chen bertanya-tanya sambil membuang muka. Orang lain dalam kelompok itu merasa agak tertekan. Tidak ada yang akan puas jika tetap di sini dan tidak melakukan apapun selama 1 bulan. Hal ini terutama terjadi pada lelaki tua berjubah Rami. Jika orang lain mendapatkan benda ajaib seperti buah asal semesta, dia akan sangat frustrasi hingga dia akan muntah darah. Pukulan seperti itu akan menghancurkan semangat juang yang tersisa. Pasangan parubaya itu berbicara dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Senior Jiang, karena kamu tidak ingin membawa siapapun bersamamu, aku akan melanjutkannya sendiri. Ini bukan pertama kalinya saya datang ke Mirage Immortal Palace, dan saya membuat beberapa persiapan sendiri, kata lelaki tua berjubah Rami itu dengan acuh tak acuh. Karena tidak tahan lagi, dia mengambil langkah maju. Jiang Tian tidak bisa diganggu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan lanjutkan. Perjanjian kita berakhir di sini. Hidup dan mati terserah takdir. Keberhasilan dan kegagalan terserah surga. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, kata Mu Yong dengan tenang dan berjalan keluar dari batas formasi, memilih untuk melanjutkan sendiri. Dia mungkin memang memiliki beberapa kartu truf dan kemampuan di balik lengan bajunya. Bagaimanapun, Mu Yong adalah seseorang yang telah pergi ke Mirage Immortal Palace 2 kali sebelumnya dan berhasil bertahan hidup. Kami berdua mendiskusikannya dan memutuskan untuk turun gunung sendiri juga. Namun, kami ingin meminta nasihat dari senior Jiang. Pasangan parubaya itu tiba sebelum Jiang Tian, jelas ingin mendapatkan bimbingan. Jiang Tian tidak menolak permintaan mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yin dan yang bercampur di tempat ini, 5 elemen berada dalam kekacauan. Malam hari seharusnya menjadi waktu paling tenang. Berjalanlah sekitar 2 jam setiap hari dan jangan terburu-buru. Anda seharusnya bisa turun gunung dalam 7 hari. Namun hal itu tidak mutlak. Evaluasi sendiri risikonya dan ambil tindakan yang sesuai. Setelah mengatakan itu, Jiang Tian memberikan keduanya liontin giok pelindung, tidak mengatakan apa-apa lagi. Senior, terima kasih. Keduanya berterima kasih kepada Jiang Tian. Saat malam tiba, mereka segera berangkat. Sekarang sebagian besar orang sudah pergi. Hanya Xiao Chen dan Feng Xiao yang tersisa. Kedua bilah pedang ini belum menentukan pilihan. Jelas sekali, Feng Xiao tidak dapat mengambil keputusan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia bertanya pada Xiao Chen, saudara Sadoles, bagaimana menurutmu? Tentu saja, Xiao Chen juga ingin melanjutkan. Namun, jelas bahwa dengan pelatihan Geomasternya, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, orang lain hanya akan menjadi beban. Pentingnya seni siklus bagi Xiao Chen tidak perlu dikatakan lagi. Dia menjawab dengan jujur, dengan kekuatanku, aku seharusnya tidak bisa melindungi diriku sendiri. Namun, saya tidak bisa menjaminnya saat bepergian dengan orang lain. Feng Xiao tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita bertemu di Mirage Immortal Palace. Saya harap kita bisa sampai di sana hidup-hidup. Xiao Chen berpikir keras, lalu mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Feng Xiao. Ada beberapa jarum perbaikan naga di sana, yang dapat digunakan Feng Xiao pada saat kritis. Apa ini? Feng Xiao bertanya dengan bingung. Xiao Chen menjawab dengan tenang, hanya beberapa pernak-pernik. Saya menyempurnakannya sendiri. Mereka mempunyai efek pada hal-hal jahat seperti hantu. Feng Xiao tidak terlalu mementingkan hal itu. Meski begitu, dia tetap sangat bersyukur. Setelah dengan santai menerimanya, dia berkata, kalau begitu, kita akan berpisah di sini. Hati-hati di jalan. Setelah Feng Xiao pergi, hanya Xiao Chen dan Jiang Tian yang tersisa. Jiang Tian tersenyum santai. Mereka semua sudah pergi. Bocah, sekarang kamu bisa melepas topengmu, kan? Tanpa melepas topengnya, Xiao Chen bertanya dengan curiga, kapan kamu mengenaliku?
Aku melihatmu agak mencurigakan pada pandangan pertama. Anda tidak bisa menyembunyikan aura unik seorang Geomaster. Saat Anda menggunakan Dragon Fixing Needle, saya sudah hampir yakin. Namun, kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Jiang Tian melanjutkan, seluruh dunia telah melupakanmu. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Naga Azure saat itu berubah dan menjadi penguasa pedang tanpa bayangan saat ini. Kata-kata ini membuat Xiao Chen terdiam sebagai konfirmasi diam-diam atas dugaan pihak lain. Hentikan omong kosong itu. Seberapa jauh Anda telah mengembangkan mata surgawi Anda? Apakah Anda masih mengembangkan kanon rahasia surga? Jiang Tian bertanya dengan serius. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Saya sudah lama tidak mengolahnya. Tahun-tahun ini, saya fokus pada Sabre Dao, kata Xiao Chen dengan nada curiga, tidak menyembunyikan apapun. Jiang Tian mengutuk dan berkata, dasar bodoh. Memikirkan bahwa Anda mengesampingkan mata surgawi dan tidak mengembangkan teknik yang menantang surga. Banyak sekali orang yang menginginkan hal seperti itu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak bisa mengganggumu. Awalnya, saya pikir Anda bisa membantu saya sedikit. Sepertinya kamu hanya menjadi beban juga. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya atas penghinaan Jiang Tian. Berdasarkan nada bicara pihak lain, Jiang Tian sengaja menyuruh Mu Yong dan yang lainnya pergi lebih dulu. Kamu masih memiliki cermin pengungkap naga dan platform penakluk naga, dua harta karun rahasia pencarian naga yang kuat itu, kan? Ya, setidaknya kamu masih berguna. Buatlah persiapan Anda. Ikutlah dengan saya untuk mencari tahu apa yang direncanakan oleh kelompok penggarap abadi itu. Jiang Tian akhirnya menyuarakan tujuannya. Ternyata dia ingin mencari masalah bagi kelompok penggarap abadi itu. Namun, ini bertentangan dengan rencana Xiao Chen. Dia di sini untuk menemukan Cycle Arts. Selama kelompok penggarap abadi itu tidak menargetkan seni siklus, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bantu aku dengan ini, dan aku akan membantumu mendapatkan Cycle Arts. Aku tahu di mana tempatnya. Kesepakatan. Xiao Chen berkata langsung tanpa mempertimbangkan sama sekali. Jiang Tian tersenyum dan berkata, sangat tegas. Namun, Anda tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Jika Anda menolak, saya akan langsung pergi dan membantu orang-orang Cyclic Astral Palace. Setelah melakukan beberapa persiapan, Xiao Chen menyatukan tahta ke dalam pakaian hitamnya. Platform penaklukan naga melayang dengan tenang di atas kepalanya saat dia berjalan berdampingan dengan Jiang Tian. Jiang Tian memegang spanduk air angin duniawi dan menunjuk. Awan gelap perlahan-lahan terbelah, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang menampakkan diri, berkelap-kelip dengan cahaya terang. Teknik melihat bintang. Xiao Chen juga mengetahui hal ini. Namun, dia masih jauh dari keahlian Jiang Tian. Dia tidak memahami banyak tanda astrologi. Untuk apa kamu melakukan ini? Bukankah geografi tempat ini sudah kacau? Kamu tidak akan bisa melihat apapun dari perubahan bintang-bintang, tanya Xiao Chen, merasa bingung. Saya mencoba untuk melihat di gunung mana kelompok penggarap abadi itu berada. Temukan mereka. Jiang Tian menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke gunung hantu di barat laut. Gunung hantu ini dipisahkan dari mereka oleh seluruh lembah. Gunakan mata langitmu untuk memeriksa apakah aku benar. Xiao Chen melepas topengnya, dan mata vertikal terbuka di dahinya. Visinya meluas tanpa batas. Pemandangan di kejauhan diperbesar beberapa kali dan muncul di hadapannya tanpa ada satu detail pun yang hilang. Ketika dia hendak mencapai batas kemampuannya, dia akhirnya melihat sebuah kapal abadi. Xiao Chen tidak bisa mempertahankan mata surgawi lama-lama. Setelah dia memverifikasi kapal abadi, dia bersiap untuk melepaskan tekniknya. Namun, pada saat ini, wajah lain tiba-tiba muncul di depan matanya. Pemilik wajah ini adalah wanita berpakaian putih yang muncul di gunung sebelum mereka memasuki tempat ini. Sebelum Xiao Chen mengabaikan mata surgawi, wajah pihak lain tampak seperti menempel di wajahnya. Kecantikan wanita ini tidak perlu dijelaskan. Dia sempurna dan tanpa celah, tampak sangat pintar, dia tampak luar biasa. Namun, ketika Xiao Chen memandang wanita itu, dia merasa takut karena suatu alasan. Dia terkejut hingga mundur 3 langkah dan mengacaukan bagian terakhir dari pengabaian mata surgawi. Darah keluar dari sudut bibirnya. Setelah melihat Xiao Chen muntah darah,
Jiang Tian bertanya dengan penuh semangat, apa yang kamu lihat? Xiao Chen beristirahat sejenak sebelum menjawab, sebuah kapal abadi dan seorang wanita berpakaian putih. Saya tidak yakin apakah itu halusinasi. Jiang Tian, yang mengira Xiao Chen bisa melihat banyak, berkata dengan kecewa, tingkat mata langitmu masih terlalu rendah. Jika Anda meningkatkannya ke tingkat mata terbang surgawi ilahi, Anda akan dapat melihat banyak hal. Mata terbang surgawi ilahi hanyalah tingkatan mata surgawi. Ketika seseorang mencapainya, mata surgawinya dapat terbang kemana-mana, tidak terbatas pada tubuh fisik. Namun, Xiao Chen belum pernah memikirkan level seperti itu sebelumnya. Itu terlalu sulit. Wanita itu, Xiao Chen bertanya, merasa bingung, bukankah dikatakan bahwa dia tidak akan muncul? Jiang Tian menghela nafas dan berkata, saya kira-kira sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Wanita itu adalah Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Dia adalah orang teratas selama era abadi dan tergila-gila dengan dewa. Setelah budidaya bela diri mencapai puncaknya, dia berpindah ke 19 pegunungan hantu dan mengunci energi spiritual Istana Abadi Mirage, bersiap untuk berkultivasi sebagai hantu abadi. Xiao Chen bergumam, hantu abadi. Karena seseorang tidak bisa menjadi seorang celestial immortal, menggunakan Ghost Dao untuk menjadi seorang immortal bukanlah hal yang mustahil. Pertanyaannya adalah apakah dia berhasil atau tidak. Itu adalah sesuatu yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Siapa yang tahu hasilnya? Kelompok penggarap abadi ini mungkin mencoba menemukan tubuhnya dan menggali metode untuk berkultivasi sebagai hantu abadi. Jiang Tian menambahkan dengan cemas, jika mereka benar-benar menggali suatu benda yang tidak menyenangkan dan membiarkannya terbang keluar dari Mirage Immortal Palace, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat. Spanduk air angin duniawi berputar dan ukurannya menjadi 2 kali lipat. Jiang Tian segera berdiri di atasnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen juga melangkah ke sana. Xiao Chen benar-benar ingin tahu apakah wanita berpakaian putih yang dilihatnya adalah manusia atau hantu dan apakah dia adalah hantu abadi yang disebutkan Jiang Tian. Hanya Geomaster seperti Jiang Tian yang berani terbang di tempat aneh seperti ini. Jika itu adalah Xiao Chen, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Ada lebih banyak batasan dan formasi di udara dibandingkan di darat. Jika dia ceroboh, dia bisa berakhir dalam ilusi, tidak bisa keluar bahkan setelah kematian. Ilusi 5 elemen yin yang sangat berbeda dari ilusi biasa, menggabungkan kebenaran dalam kepalsuan, dan kepalsuan dalam kebenaran. Itu didasarkan pada geografi sekitarnya, yin yang, dan 5 elemen, membentuk batasan yang terbuat dari ilusi. Bahkan Jiang Tian bertindak hati-hati saat dia terbang. Keduanya jelas berada di udara, namun mereka melihat segala macam lingkungan yang berbahaya. Adegan ini sangat sering berubah. Di satu saat, itu bisa menjadi gunung es, di saat lain, gunung berapi yang meletus, atau mungkin pemandangan neraka. Bukan hanya ini saja, di dalam ilusi, ada berbagai macam binatang buas. Sebagai seorang Geomaster, Jiang Tian secara alami menyerahkan pertarungan kepada Xiao Chen. Jangan perlakukan binatang ilusi ini sebagai palsu. Jika kamu terluka, kamu akan tetap terluka dalam kenyataan, kata Jiang Tian hati-hati sambil membuka jalan. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Jiang Tian. Orang tua ini adalah orang penipu yang penuh tipu muslihat, selalu memanfaatkannya untuk kerja paksa. Beberapa waktu kemudian, setelah Xiao Chen membunuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan keluar dari ilusi neraka, pemandangan di depan matanya berubah. Gunung hantu tempat kapal abadi berada muncul tepat di depan mata mereka. Anehnya, puncak gunung ini kosong, tidak ada seorang pun sama sekali. Keduanya tidak melihat satu pun penggarap abadi di kapal abadi itu. Suasananya sangat sunyi. Kemana perginya kelompok orang ini? Lihat sekeliling, gumam Jiang Tian. Kemudian, dia menyingkirkan spanduk air angin duniawi dan mendarat di gunung hantu bersama Xiao Chen. Setelah Jiang Tian memberi Xiao Chen beberapa instruksi, mereka berdua mulai mencari petunjuk di gunung. Setelah beberapa saat, keduanya bertemu kembali dalam kekecewaan, karena gagal menemukan apapun. Seharusnya tidak demikian, karena mereka merusak geografi seluruh gunung hantu, tidak peduli apa, mereka seharusnya meninggalkan beberapa jejak, gumam Jiang Tian pada dirinya sendiri dengan bingung. Xiao Chen juga bingung.
Setelah seseorang menggunakan bendera formasi, pelat formasi, atau alat serupa, benda-benda ini seharusnya tetap tertinggal. Begitu Xiao Chen mendongak, pandangannya tertuju pada kapal abadi. Kemudian, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Senior Jiang, mungkinkah harta karun rahasia yang mereka gunakan untuk mengubah geografi adalah kapal abadi ini? Jiang Tian gemetar saat dia melihat kapal abadi. Itu sangat mungkin. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa harta karun rahasia pencarian naga tidak dapat dibuat dalam bentuk kapal. Semakin keduanya memandang, semakin mereka menganggap kapal abadi ini aneh, semakin mereka merasa hal ini mungkin terjadi. 7 senjata ilahi terhunus dan berdengung. Niat pedang terakumulasi terus-menerus, menimbulkan angin kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Tian bertanya dengan gugup. Mencobanya, maka kita akan mengetahuinya. Sambil berpikir, 7 senjata ilahi melesat ke udara dengan niat pedang yang tak terbatas. Sebelum Jiang Tian dapat menghentikan Xiao Chen, 7 senjata ilahi menabrak kapal abadi. Bang! Seluruh kapal immortal hancur, menimbulkan awan debu dan mengirimkan pecahannya kemana-mana. Saat gelombang kejut menyapu, keduanya dengan cepat mundur. Xiao Chen melindungi Jiang Tian, menanggung beban terberatnya. Apa gunanya gegabah? Jika jejak petunjuk terputus, kita akan kesulitan mengambilnya lagi, kata Jiang Tian agak mencela. Xiao Chen membalas, sebenarnya, jejak petunjuk sudah lama terputus. Karena para penggarap abadi itu sudah pergi, mereka pasti tidak akan meninggalkan terlalu banyak jejak diri mereka sendiri. Saat Xiao Chen berbicara, ekspresinya perlahan berubah saat dia menatap ke depan. Ketika debu mereda, kapal abadi yang semula ada di sana telah hilang. Sebagai gantinya adalah kerangka berwarna merah tua. Ki abadi telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang sangat jahat. Sekali dilihat, terlihat jelas bahwa itu terbuat dari tulang manusia. Terlebih lagi, itu dimurnikan dengan cara yang sangat jahat. Jelas itu adalah kapal hantu, bukan kapal abadi. Memang kelompok orang ini datang dengan persiapan. Tidak heran mereka bisa mengubah geografi 19 pegunungan hantu. Kapal hantu ini sangat mengesankan. Masyarakat Laut Penglai pasti menghabiskan setidaknya 1000 tahun untuk mempersiapkannya. Saat Jiang Tian menatap kapal hantu itu, dia tampak terganggu, tidak percaya. Namun, Xiao Chen terus menggelengkan kepalanya, merasa bahwa menjadi hantu abadi bukanlah cara yang tepat dan tidak akan berakhir dengan baik. Sekalipun mereka lebih siap, pada akhirnya, itu hanya akan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Tian menunjukkan ekspresi cemberut dan berkata, kami hancurkan pengaturan ini terlebih dahulu dan memulihkan geografi Gunung Hantu. Kamu benar-benar layak menjadi Geomaster terbaik di Samudra Langit Berbintang. Yang Mulia Abadi berkata bahwa Anda pasti akan menemukan ini. Benar saja, prediksinya menjadi kenyataan. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Seorang pria parubaya yang memancarkan udara abadi dan mengenakan jubah daois ungu perlahan turun ke awan keberuntungan. Xiao Chen terkejut. Orang ini sebenarnya bersembunyi di sini, dan mereka tidak menemukannya selama ini. Pertunjukan baru saja dimulai. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian berdua memecahkannya? Turun. Penggarap abadi berpakaian ungu mendarat di kapal hantu. Ki abadinya lenyap, dan auranya tiba-tiba berubah seolah-olah dia menyatu dengan gunung hantu di bawahnya. Lalu, dia mengulurkan tangannya. Dengan suara keras, tanah di bawah Xiao Chen dan Jiang Tian berubah menjadi mulut. Karena lengah, mereka terjatuh ketika tanah di bawah mereka menghilang. Ketika penggarap abadi berpakaian ungu melihat keduanya menghilang, dia mengangguk sambil berdiri di atas kapal hantu. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya dan melayang ke udara, bersiap untuk kembali bersembunyi. Bang! Namun, sebelum penggarap abadi selesai tersenyum, batu beterbangan dari gunung. Kemudian, sebuah tangan raksasa muncul, meraihnya, dan menariknya turun dari langit. Di tengah gemuruh, Xiao Chen terbang kembali dalam keadaan yang agak menyedihkan. Dia duduk di singgasananya dengan satu tangan melingkari leher pihak lain, tampak tanpa ekspresi. Jika Xiao Chen tidak mengeksekusi dunia Dharma sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dari gunung hantu. Ruang di dalam gunung itu terlalu aneh dan mengerikan. Tanahnya dipenuhi tengkorak, banyak di antaranya milik kaum muda.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terjatuh. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari gunung hantu? Seru penggarap abadi berpakaian ungu, keterkejutan memenuhi wajahnya. Dia menganggap kejadian ini tidak dapat dibayangkan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, ada terlalu banyak hal yang mustahil di dunia ini. Bicaralah, apa yang ingin kamu lakukan? Haha, tidak mungkin kamu mengancamku. Cahaya keemasan membengkak terus-menerus di tubuh penggarap abadi berpakaian ungu. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini sebenarnya memutuskan untuk menghancurkan tanpa pandang bulu dengan meledakkan Yuanying miliknya. Tanpa penundaan, Pride menghunuskan sarungnya dari belakang tahta dan membunuh penggarap abadi berpakaian ungu terlebih dahulu. Xiao Chen dengan santai melemparkan mayat tanpa kepala di tangannya ke samping dan melihat ke kapal hantu. Tiga kecil, pernahkah kamu mendengar tentang dewa hantu? Xiao Chen bertanya pada item spirit dari tiga cermin kehidupan. Itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Itu adalah keberadaan terlarang selama zaman keabadian. Terlebih lagi, ini adalah jalan buntu, tidak mungkin itu bisa berhasil. Orang-orang lebih suka menjalani reinkarnasi daripada menjadi hantu abadi. Little Tree melanjutkan, hantu abadi bukanlah hantu atau dewa. Mereka hidup tapi tidak hidup, mati tapi tidak mati. Mereka berkeliaran di antara yin dan yang. Meskipun mereka hidup selamanya, mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menghancurkan kapal hantu ini? Xiao Chen bertanya, menunjuk ke kerangka kapal hantu di depan. Dia merasa sangat tidak nyaman melihatnya meskipun dia tidak tahu apa fungsinya. Bahkan serangan gabungan dari 7 senjata ilahi telah gagal menghancurkan kapal hantu. Haha, ini mudah. Aku bisa memindahkan benda mati ini ke tempat sampah Tree Life Mirror. Meskipun Little Tree membuatnya terdengar sangat mudah, dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi serius saat dia mengendalikan Tree Life Mirror dan mengeksekusi Minor Universe Movement. Dia mengerutkan kening, jelas berusaha keras. Xiao Chen mau tidak mau menyesali permintaannya. Dia tahu bahwa Little Tree suka pamer. Dia seharusnya tidak menanyakan hal ini padanya. Air mata muncul di angkasa, dan Little Tree berteriak. Cermin tiga kehidupan memancarkan cahaya terang, tampak seperti terbakar. Kemudian, seluruh kapal hantu menghilang dengan suara, "Wuse," tersedot ke dalam cermin tiga kehidupan. Begitu kapal hantu menghilang, Xiao Chen merasakan perubahan geografi di sekitarnya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang di atas bergerak, kembali ke tempat asalnya. Sepertinya sukses. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk puas. Agar Xiao Chen dapat membantu hingga saat ini, dia dapat dianggap telah melakukan yang terbaik. Sekarang, dia ingin pergi ke Mirage Immortal Palace dan menemukan Cycle Art sebelum pergi. Adapun apakah Jiang Tian, yang jatuh ke gunung hantu, hidup atau mati, Xiao Chen tidak bisa diganggu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dengan kemampuan Jiang Tian, gunung hantu ini tidak dapat menjebaknya sampai mati. Saat geografi dipulihkan, para penggarap lepas dan para tetua tanah suci yang masih berada di pegunungan hantu, yang datang untuk menjelajah, segera merasakannya. Yang hadir semuanya ahli. Meskipun mereka tidak memahami geomansi, mereka masih dapat merasakan perubahan halus pada geografi di sekitarnya. Selain itu, tim tersebut memiliki Geomaster, jadi sudah jelas bahwa mereka menyadari perubahannya. Dalam kelompok Cyclic Astral Palace, Master Istana Matahari, Chu Tian, mengerutkan kening kebingungan dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa geografi gunung hantu ini tiba-tiba kembali normal? Geomaster dalam kelompok itu adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Dia adalah Geomaster eksklusif dari Cyclic Astral Palace dan hampir sama terampilnya dengan Jiang Tian. Orang tua berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum menjawab, sangat sulit untuk mengubah geografi gunung hantu. Pihak lain mungkin tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Atau mungkin, pihak lain hanya perlu mempertahankannya cukup lama. Ketika Chu Tian mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, itu benar. Mengambil inisiatif dan menjadi yang pertama sudah cukup untuk meninggalkan kita jauh di belakang. Karena geografi sudah pulih, kita tidak perlu menahan diri lagi. Ayo bergegas ke Istana Abadi dengan kecepatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Sosok kelompok Cyclic Astral Palace melintas. Di bawah pimpinan Chu Tian dan pria tua berpakaian putih, mereka bergerak dengan kecepatan penuh, bergegas ke Mirage Immortal Palace dengan sekuat tenaga. Adegan seperti itu terjadi di berbagai pegunungan hantu. Orang-orang ini sudah tahu bahwa mereka tertinggal satu langkah, jadi mereka tidak lagi menahan apapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tengah lembah, di dekat pintu masuk Istana Abadi Mirage, wajah kedua Yang Mulia Abadi tenggelam pada saat yang bersamaan. Yang Mulia Abadi Ming Yue berkata, Taois Ziyun sudah mati. Saya tidak lagi merasakan auranya. Siapa yang sekuat itu? Saat bekerja dengan Gunung Hantu, Ziyun seharusnya bisa melindungi dirinya dari Kaisar Bela Diri Langit ke-9. Beberapa penggarap abadi di belakang mengungkapkan kebingungan mereka. Yang Mulia Tian Yi berkata, sudahlah. Kami seharusnya memperkirakan beberapa kemunduran dalam perjalanan ini. Betapapun siapnya kita, akan selalu ada kejutan. Ayo lanjutkan. Yang Mulia Ming Yue berkata, kalau begitu, saya akan memberikan beberapa batasan. Dengan begitu, kami dapat mengulur waktu dan menciptakan lebih banyak peluang. Benar, itu bagus. Jika ada orang luar di sekitar, mereka pasti akan merasa terkejut. Pembatasan yang disebutkan dengan santai oleh Yang Mulia Ming Yue sebenarnya adalah keterampilan sihir utama, bulan darah es. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xiao Chen tidak mempedulikan hal lain untuk saat ini. Setelah geografi dipulihkan, dia mengandalkan keahliannya yang luar biasa dalam mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah dengan bantuan cermin pengungkap naga dan platform penakluk naga. Tanpa ada yang perlu dikhawatirkan, ia berkembang dengan kecepatan yang luar biasa mulus. Cycle Arts memenuhi pikirannya. Dia tidak peduli dengan ramuan roh dan binatang mendalam yang dia temukan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, Istana Abadi kuno muncul di depan matanya. Dengan terkikisnya waktu, eksterior Istana Abadi yang megah tidak lagi menunjukkan banyak gaya abadi. Dinding bata merah yang tua, atapnya tertutup debu, dan retakan yang samar namun terlihat menimbulkan perasaan tua dan kalah. Itu jauh dari meluap dengan energi spiritual, tidak seperti yang terlihat dari luar, setelah kabut tebal menghilang. Apa yang terlihat di sini lebih nyata. Xiao Chen merasa terharu. Bahkan legenda yang paling mulia pun tersendat di hadapan kehancuran waktu yang tanpa ampun. Saat melihat sisa zaman abadi ini, Xiao Chen memikirkan leluhur abadi guntur di danau kabut yang menyesatkan, leluhur abadi guntur yang menyatakan bahwa ia menaklukkan Xiao Chen saat berada di ranjang kematiannya. Pintu menuju istana abadi terbuka. Namun, ada batasan buatan manusia yang menghalangi jalan tersebut. Bulan merah terang menghalangi pintu yang terbuka. Lingkungan sekitar bulan yang cerah berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es yang menimbulkan rasa takut karena suatu alasan. Langkah kaki terdengar. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan menemukan orang-orang Cyclic Astral Palace bergegas mendekat. Sebanyak 5 orang datang dari Cyclic Astral Palace. Selain Chu Tian, Master Istana Matahari, dan Geomaster berpakaian putih, ada 3 ahli puncak, yang merupakan Kaisar Bela Diri Langit ke-8. Sepertinya Cyclic Astral Lord mengerahkan upaya penuhnya, selain penampilan pribadi, demi Cycle Arts. Penguasa pedang tanpa bayangan. Chu Tian menyipitkan matanya, merasa agak terkejut. Tidak disangka seseorang berhasil bergegas sebelum dia melakukannya. Dia telah mendengar tentang ketenaran penguasa pedang tanpa bayangan dan tidak berani terlalu ceroboh saat menghadapi orang seperti itu. Xiao Chen menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Istana Chu, ada yang ingin kamu katakan? Haha, tidak apa. Saya hanya tidak menyangka ada orang yang lebih cepat dari kami. Saudara Sadoles, Anda tiba sebelum kami. Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu? Ekspresi Chu Tian kembali normal. Senyum muncul di wajahnya. Jika memungkinkan, orang tersebut tidak boleh tersinggung, jadi sebaiknya dia tidak menyinggung perasaannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saya tidak menemukan apapun. Pembatasan ditempatkan di pintu masuk mungkin oleh salah satu Yang Mulia Abadi Laut Penglai, berdasarkan metodenya. Saat Xiao Chen mengatakan itu, orang-orang Cyclic Astral Palace semuanya menunjukkan sedikit perubahan dalam ekspresi. Seorang lelaki tua melangkah maju dan mendekati batasan di pintu masuk. Setelah memeriksanya, dia kembali dan berkata, Senior Chu, ini memang karya Yang Mulia Ming Yue.
Itu adalah keterampilan sihir utamanya, bulan darah es. Chu Tian mengerutkan kening dan berkata, apa yang dipikirkan orang tua itu? Kami hanya ingin mendapatkan cycle arts dan tidak bertentangan dengan tujuannya. Kenapa dia berulang kali memblokir kita? Xiao Chen berkata dengan dingin, Tuan Istana Chu, kamu agak naif. Tindakannya yang berulang kali jelas menunjukkan bahwa tujuannya bertentangan dengan tujuan kita. Jika tidak, tidak akan ada banyak masalah tanpa alasan apapun. Iritasi muncul di wajah Chu Tian. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia menemukan bahwa kata-kata penguasa sabar tanpa bayangan masuk akal. Dong, 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 langkah kaki terdengar lagi. Sekelompok orang lain bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah Yang Tong, wakil Master Sekte 5 Racun. Segera, kelompok dari Surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi juga tiba. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang muncul. Ketika mereka melihat pembatasan Ichi Blood Moon, mereka semua mengerutkan kening dan tidak berani mengambil risiko. Hal tersulit tentang pembatasan bulan darah es ini adalah bahwa ini adalah keahlian sihir terkuat yang mulia Ming Yue. Jika bulan darah dingin ini menyerang Kaisar Bela Diri Langit Kecil, akan sulit bagi orang tersebut untuk lolos dari kematian. Bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi cacat. Saya ingin tahu siapa yang dapat melanggar batasan ini. Selain beberapa Kaisar Bela Diri Surga ke-9, Kaisar Bela Diri lainnya harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka ingin melanggar batasan ini. Berbagai diskusi pun bermunculan, menyebarkan segala macam kengerian mengenai Ichi Blood Moon. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa ini adalah langkah besar yang dilakukan masyarakat Laut Penglai. Pembatasannya tidak seberapa, namun, siapapun yang berusaha memecahkannya terlebih dahulu akan menderita. Dengan kekuatan yang terganggu, seseorang akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika mencari harta karun di Mirage Immortal Palace. Orang-orang di belakang akan mendapatkan keuntungan secara gratis. Tunggu sebentar, mengapa saya tidak melihat kelompok dari sekte berpakaian darah itu? Selain orang-orang Laut Penglai, Xiao Chen sangat memperhatikan sekte berbalut darah. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat melihat satu orang pun dari sekte berpakaian darah. Mungkinkah mereka sudah masuk? Mustahil. Saya tidak bisa terus menunggu. Jika tujuan pihak lain ada hubungannya dengan Cycle Arts, saya tidak akan bisa menanggung kerugiannya. Lihat, penguasa pedang tanpa bayangan akan naik. Apa yang dia lakukan? Bahkan Ketua Istana Matahari Chu Tian dan Wakil Ketua Sekte 5 Racun tidak berani bertindak gegabah. Mungkinkah dia berpikir untuk melanggar batasan itu? Dia sangat berani. Namun, bahkan jika dia berhasil memecahkannya, dia akan sangat menderita. Ketika Xiao Chen tiba di depan pintu, dia menarik perhatian semua orang. Banyak yang gembira. Setelah pembatasan dilanggar, mereka bisa masuk dengan mengikuti di belakang. Penguasa pedang tanpa bayangan pasti akan terluka, secara efektif melenyapkan salah satu pesaing mereka. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Saat Xiao Chen berdiri di depan Ichi Blood Moon, ki dingin menyerang wajahnya. Bulan merah terang itu seperti bintang yang terbuat dari es. Setelah mengukurnya, Xiao Chen mau tidak mau melihat keterampilan ajaib ini dari sudut pandang baru. Ada banyak trik di balik tampilan sederhananya. Cahaya itu berisi dunia kecil yang sedingin es. Setelah batasan itu dilanggar dengan paksa, seluruh dunia kecil akan meledak. Dengan hilangnya belenggu, bulan merah akan membesar tanpa batas. Setelah itu, ia akan meledak hebat dengan ledakan. Hanya dengan memikirkan dampak yang akan diderita seseorang karena berada dalam jarak dekat saja sudah membuat seseorang gemetar. Sederhananya, bulan merah itu seperti bom besar. Pembatasannya adalah sumbunya. Itu akan menyala hanya dengan satu sentuhan. Melanggarnya dengan paksa jelas merupakan metode yang paling bodoh, yang akan mengakibatkan kematian yang paling menyedihkan. Namun, bagaimana seseorang bisa melewatinya tanpa melanggar batasan? Banyak pemikiran terlintas di benak Xiao Chen saat dia menghilangkan ide satu per satu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasa bersemangat, dia telah memikirkan cara untuk mengatasi ini. Api ilahi salju surgawi muncul di telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, di depan mata semua orang, dia memasuki cahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, mundur, mundur,
Ketika berbagai orang di Tanah Suci dan para penggarap lepas melihat pemandangan ini, mereka segera mundur, takut terjebak dalam ledakan yang diakibatkannya.